subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Indonesia telah dimulai. Efek samping setelah vaksinasi dirasakan berbeda oleh setiap orang. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung dengan Dr. Diki Budiman, epidemiologi Griffith University. Selamat siang, Pak Diki. Selamat siang, Baik, Mbak Lofi. Pak Diki, ini apa saja yang harus dipersiapkan setiap orang yang memiliki juga kondisi tubuh yang berbeda-beda saat akan divaksinasi COVID tahap kedua? Ya, persyaratannya masih tetap sama sebetulnya ya. Jadi screening tetap harus dilakukan, terutama dari fungsi vital ya, yang dilihat jantung, paru, pembuluh darah ya, dan ada gangguan lain. Nah ini itu tetap tidak ada perubahan ya. Artinya kalau misalnya ada katakanlah tensi yang jauh di atas normal, tentu ini akan harus menunda ya untuk memastikan kondisi sampai stabil. Termasuk juga tentu secara umum kita harus jaga kesehatan kita ya dengan pola makan, terutama ya jangan sampai protein ya. Jadi imunitas ini terutama salah satunya adalah karena gizi yang baik ya. Respon antibodi imunitas yang dihasilkan nanti itu terutama ya antara lain karena gizi kita yang terjaga baik, sehingga tentu pola makan sehat ini harus terus dijaga. Nah selain itu tentu jangan dilupakan bahwa selama baik sejak penyuntikan pertama maupun nanti setelah penyuntikan kedua yang disebut dengan perilaku menjaga 5M ini harus terus dijaga ya, harus terus dilakukan. Karena sekali lagi vaksin ini tidaklah 100% melindungi, jadi kita harus lakukan upaya pencegahan. Baik Pak Diki, jika pada saat suntikan pertama ada efek atau ada gejala yang dialami, apakah tidak boleh mengikuti vaksinasi kedua atau ada yang harus dilakukan? Apa itu yang harus dilakukan Pak Diki? Jadi efek samping dari vaksin ini umumnya ya tidak terlalu banyak dirasakan ya. Umumnya hanya ringan atau sedang saja. Tidak ada juga yang berat ya. Dan tentu ketika misalnya merasakan ada efek samping yang dirasakan baik itu misalnya sedikit demam, nyeri-nyeri. Nah itu akan jadi pengalaman dan itu sebetulnya juga satu bukti bahwa terutama kalau ada reaksi seperti gejala flu ya, itu adalah reaksi yang sebetulnya menunjukkan ada reaksi positif dari tubuh dalam merespon imunitas. Kalau misalnya, Pak Diki, kalau misalnya di tahap pertama tidak ada efek samping, apakah itu menjamin di tahap kedua tidak ada juga efek samping yang terjadi? Umumnya tahap kedua itu relatif lebih sering terjadi efek samping dalam kaitan ringan ya, tapi misalnya seperti gejala flu atau pegal-pegal atau demam ringan. Itu karena apa? Karena tubuh kita sudah terlatih ya. Sudah terlatih dari sejak suntikan pertama itu untuk mengidentifikasi ancaman itu. Dalam hal ini mimik atau buatan dari virus SARS-CoV-2 atau penyebab COVID-19 ini. Nah, sehingga ketika diberikan suntikan kedua, umumnya reaksinya akan banyak yang akan lebih mengalami efek samping dalam kaitan ringan ya, karena tubuhnya sudah lebih mengantisipasi, sudah lebih siap gitu, sigap. Dan itu tanda bagus, Mas Wandi. Itu bukan hal yang buruk sebetulnya, karena artinya tubuh kita sudah lebih siap. Dan itulah sebabnya jangan kaget kalau suntikan kedua umumnya orang lebih merasakan, saya kalau dibanding yang dulu sekarang kok lebih sakit atau ada pegal-pegal dan lain sebagainya. Itu hal yang sangat lumrah dan cenderung menunjukkan hal yang baik ya. Dan hanya umumnya untuk yang lansia tidak terlalu merasakan. Yang umumnya akan merasakan umumnya di usia dewasa muda. Karena apa? Karena usia dewasa muda ini memang respon imunitasnya jauh lebih cepat, ya, sehingga tubuhnya itu lebih cepat merespon. Dan itu sekali lagi bukan hal yang mengkhawatirkan, dan itu malah satu tanda yang baik. Ya. Baik, tapi jika memang masyarakat masih mengalami demam, misalnya efek ringan, mungkin tadi Pak Diki juga sebutkan, tapi harus menjalani vaksin yang kedua, apakah memang cukup aman bagi tubuh?
Nah, ini kan sudah 2 minggu nih ya, sudah 2 minggu kurang lebih sejak suntikan pertama. Kalau misalnya ada demam pada saat ini atau sakit apapun, nah tentu ini yang akan harus diperiksa oleh tenaga medis untuk di screening, karena ini yang akan dipastikan apa penyebab dari demamnya. Karena kalau misalnya dari sejak suntikan pertama misalnya tetap demam, nah ini tentu harus kita lihat agak mencurigakan, karena umumnya kalau namanya efek samping dari suntikan pertama ya nggak akan lebih dari 1 minggu dia. Tapi kalau itu lebih ataupun misalnya sebelum mengalami suntikan kedua ini mengalami gejala sakit, nah ini yang tentu harus diperiksa, dipastikan apakah ini satu flu biasa atau sesuatu yang ya kan bukan tidak mungkin ada juga orang yang terinfeksi COVID-19 bahkan bahkan bukan hanya suntikan pertama, setelah suntikan kedua pun bisa saja terinfeksi. Jadi ada banyak kemungkinan, namun sekali lagi ini nanti tim dokter yang akan memastikan apa penyebab. Baik, Pak Diki, kita tahu saat ini yang digunakan di Indonesia adalah Sinovac untuk di tahap pertama. Kemudian beberapa hari yang lalu sudah datang AstraZeneca. Tapi pada saat ini kita tahu ada kasus pembekuan darah yang terjadi setelah disuntikan AstraZeneca. Nah, WHO tengah menyelidiki kasus tersebut. Misalnya Sinovac di Indonesia persediaannya sudah mulai habis atau mungkin sudah memasuki kadaluarsa. Apa yang harus dilakukan di Indonesia? Apakah tetap menggunakan AstraZeneca tadi? Jadi begini, harus dibedakan. Jadi pertama bahwa saya bicara Sinovac. Sinovac ini bagusnya posisi Indonesia adalah Sinovac kita ini untuk bulk yang saat ini, bulk itu bahan setengah jadi ya, dikirim dari China. Nah itu artinya diproduksinya di Bio Farma, sehingga kekhawatiran masyarakat kadaluarsa itu bisa kita minimalisir. Karena apa? Yang namanya berlakunya ya satu produk kesehatan itu ya setelah diproduksi. Nah, karena kita produksi di Bio Farma di Bandung ini, tentu artinya kebutuhan produksi, jumlah produksi disesuaikan dengan kebutuhan dari operasional di lapangan. Nah, itu yang ini yang harus saya sampaikan pada publik, bahwa jangan khawatir tentang kadaluarsa dari Sinovac karena kita produksi di sini gitu. Jadi itu bisa kita kendalikan dan kita atur produksinya. Nah, berbeda dengan AstraZeneca. Karena apa? Karena AstraZeneca ini kirim atau terima jadi kita, bukan diproduksi di kita. Nah, ini yang artinya kita akan dibatasi dari masa kadaluarsa AstraZeneca ini yang kurang lebih di akhir Mei kurang lebih ya tahun ini. Nah, berarti Pak Diki, kalau sampai akhir Mei WHO belum mengeluarkan pernyataan ini sudah aman atau belum, dan kemudian AstraZeneca yang sudah ada di Indonesia ini ternyata sudah memasuki kadaluarsa, itu sudah sama sekali tidak bisa digunakan ya Pak Diki? Nah ini saya sampaikan informasi terkini bahwa pertama sebelum WHO mengeluarkan rekomendasi bahwa ini tidak ada hubungannya. Saya kemarin juga sudah saya sampaikan bahwa ketika melihat adanya satu kejadian ya setelah pasca penyuntikan, oh ini ternyata ada trombosis ya atau pembekuan darah, bahkan ada orang meninggal. Nah, yang harus dipahami oleh kita semua, terutama pemerintah dan publik ini adalah ada yang disebut dengan background rate ya. Background rate itu gini, sebelum program vaksinasi yang namanya trombosis itu sudah sangat sering terjadi di dunia ini. Satu kejadiannya, satu di setiap 1.000 orang itu mengalami trombosis. Itu sebelum vaksinasi, berarti memang sering. Kemudian dari 4 kematian, 1 disebabkan oleh trombosis. Nah, ketika ini vaksinasi diberikan, dan coba bayangkan di antara 5 juta kasus pemberian suntikan AstraZeneca misalnya di Eropa itu, hanya 30 yang diduga dikaitkan dengan trombosis. Jadi ini sebetulnya tidak ada cause effect. Tapi tentu kita akan menunggu rekomendasi dari WHO. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, Pak Diki. Kita akan bahas ini di lain kesempatan. Terima kasih untuk informasinya, sangat bermanfaat Pak Diki. Terkait dengan pemberian vaksin yang ada di Indonesia.